Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah ngaji yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang pada kesempatan hari ini kita semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan gembira. Sholawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita semuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan Ramadan kali ini kita senantiasa wajib untuk bersyukur atas semua yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan kesyukuran tersebut, kita berharap semoga kita senantiasa semakin dekat dengan Allah. Dan apabila saat ini kita sedang diberikan kekurangan, baik itu materi, baik kesehatan ataupun lainnya, kita senantiasa bersabar. Dengan sabar pula kita berharap semoga kita senantiasa semakin dekat dengan Allah. Hadirin yang berbahagia, sebagai seorang mukmin, kita senantiasa di awal bulan Ramadan memiliki cita-cita yang mulia, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sehingga dengan ketakwaan tersebut kita berharap ridha Allah senantiasa mengiringi kita semua. Jamaah sekalian yang berbahagia, dalam sebuah hadis, inna masalul mu'minin laka masalin nahlah akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa waqa'at falam taksir walam tuksir. Manusia mukmin adalah laksana lebah madu. Jika dia makan, hanya memakan makanan yang baik. Jika mengeluarkan sesuatu, adalah sesuatu yang baik pula. Dan bila hinggap di atas ranting, tidak mematahkannya dan juga tidak merusaknya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim dan juga Baihaqi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hewan tersebut berupa lebah yang namanya diagungkan oleh Allah sehingga dijadikan sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Dari lebah tersebut kita bisa belajar tentang kehidupan di sekitar kita. Sifat-sifat lebah begitu mulia sehingga darinya kita layak untuk belajar. Sifat pertama dari seekor lebah. Lebah hanya hinggap di tempat-tempat bersih dan hanya menyerap yang bersih pula. Lebah hinggap di tempat-tempat pilihan. Binatang ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan lalat.
Serangga yang lain amat mudah kita jumpai di tempat-tempat yang kotor, sampah, dan tempat-tempat yang berbau busuk. Tetapi untuk yang hewan ini, yaitu lebah, tidak. Dia hanya akan mendatangi bunga-bunga dan juga buah-buahan atau tempat-tempat yang bersih lainnya yang mengandung bahan madu ataupun nektar. Begitu pula sifat seorang mukmin. Seorang mukmin senantiasa hadir di tempat-tempat yang penuh kebaikan, majelis-majelis taklim, dan juga tempat-tempat yang apabila ia datang senantiasa mendapatkan nektar-nektar kebaikan. Sifat yang kedua dari seekor lebah, yaitu lebah senantiasa mengeluarkan yang bersih. Lebah mengeluarkan madu, dan madu memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan manusia. Dia senantiasa produktif dengan kebaikan, dan hasilnya dapat bermanfaat bagi makhluk yang lain. Begitu juga dengan seorang mukmin. Kehadiran seorang mukmin senantiasa mengeluarkan kebaikan-kebaikan dari dirinya, sehingga memberikan manfaat bagi sekitarnya. Yang ketiga, sifat dari seekor lebah, hadirnya binatang lebah tidak pernah merusak yang ia tempati. Lebah ketika ia hinggap di ranting, ranting tidak pernah patah. Ketika ia hinggap di bunga, bunga tidak pernah layu dikarenakan olehnya. Begitu juga dengan seorang mukmin. Seorang mukmin hendaknya ketika hadir di sesuatu tempat senantiasa tidak memberikan kegaduhan, tidak menghadirkan keonaran, dan juga senantiasa kehadirannya memberikan kedamaian. Yang keempat, jamaah sekalian, dari sifat lebah yaitu lebah tidak pernah melukai terlebih dahulu. Lebah seringkali terbang di sekitar kita. Lebah seringkali kita melihat dia terbang dengan santainya, bahkan tidak jauh dari badan kita. Tetapi tidak ada lebah yang kehadiran kita langsung diburu dan diserbu. Tidak. Lebah senantiasa memberikan imbal balik. Apabila ada bahaya yang datang kepadanya, barulah ia memberikan reaksi. Begitu juga dengan umat Islam. Seorang mukmin seharusnya tidak mudah terprovokasi. Seorang mukmin tidak mudah memberikan balasan tanpa ada sebab. Yang kelima, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, lebah senantiasa istiqomah dari tujuan awalnya, yaitu lebah senantiasa fokus mencari sari bunga untuk mengambil madu. Begitu juga dengan seorang mukmin di bulan Ramadan ini. Seyogyanya umat Islam senantiasa fokus untuk menggapai ridha Allah di bulan Ramadan ini dengan memfokuskan diri memperbanyak amal-amal yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari hewan yang berat badannya jauh di bawah kita tersebut, kita bisa belajar bahwa kehadiran seorang mukmin senantiasa memberikan manfaat bagi sekitar. Kehadiran seorang mukmin tidak pernah membuat lingkungannya merasa terganggu. Kehadiran seorang mukmin senantiasa memberikan semerbak harum di lingkungannya. Semoga di Ramadan ini kita senantiasa menjadi lebah-lebah yang senantiasa menebar kebaikan di sekitar kita.
Billahi fisabil haq, nasrun minallah wa tanqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.